Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran matematika untuk kelas 5 semester 1 kurikulum merdeka, yaitu bab 1 mengenai bilangan desimal dan bilangan bulat dengan tema berpikir tentang sistem bilangan. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung ke pembahasan. Nah anak-anak semua, tujuan pembelajaran kita pada unit pembelajaran ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat memperdalam pemahaman tentang bilangan bulat dan desimal melalui nilai tempat serta mampu menerapkan dalam perhitungan. Yang kedua, anak-anak mampu membuat bilangan dengan besaran 10 kali, 100 kali, 1/10, 1/100, dan sebagainya, kemudian mencari tahu hubungan satu dengan yang lainnya. Yuk kita langsung saja. Ayo berpikir tentang sistem bilangan bulat dan bilangan desimal. Yang pertama, untuk suatu bilangan bulat, ada berapa banyak bilangan yang diperlukan dalam sebuah nilai tempat agar dapat berpindah ke nilai tempat di atasnya? Nah, di sini kakak jawab 10 buah ya untuk pembahasannya setelah ini ya anak-anak. Kemudian, ada berapa banyak bagian yang sama yang harus dibagi agar dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya? Di sini kakak tulis jawabannya 10 bagian yang sama. Yang kedua, untuk suatu bilangan desimal, ada berapa banyak bilangan yang diperlukan dalam sebuah nilai tempat agar dapat berpindah ke nilai tempat di atasnya? Yaitu jawabannya 10 buah. Kemudian, ada berapa banyak bagian yang sama yang harus dibagi agar dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya? Yaitu 10 bagian yang sama. Yuk kita langsung ke pembahasan. Nah anak-anak perhatikanlah pembahasan berikut ini ya. Semoga dengan pembahasan ini anak-anak lebih mengerti lagi. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah anak-anak begini ya pembahasannya. Misalnya di sini kakak punya bilangan bulat yaitu 1. Nah 1 ini adalah satuan. Oke ya. Nah, ketika 1 ini kakak tambah, misalnya seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika digabung ini akan menjadi 10. Nah, 10 ini kakak tulis di sini ya. Nah, 10 ini yang tadinya 1 ini satuan berpindah tempat dari 0 ke 1, dari satuan ke ini menjadi puluhan, sedangkan 0 ini menjadi satuan. Itu juga misalnya 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10, 10-nya 10 kali, hingga nanti puluhan ini pindah tempat lagi ke sini, menempati tempat ratusan, sehingga menjadi 1, 0 ini puluhan, dan 0 ini satuan. Sampai sini paham ya anak-anak? Nah anak-anak, pembahasan berikutnya misalnya kita menggunakan bilangan bulat 1 ya anak-anak. Nah 1 ini kita hitung maju ya. Jika ditambah kakak ganti biar jelas. Jika ditambah sebanyak 10 kali, maka 1 ini akan menjadi 10 unit. 1 ini menjadi 10 unit ya anak-anak, dan akan menjadi
10. Selanjutnya 10 ini ya anak-anak, 10 ini jika ditambahkan lagi sebanyak 10 unit, misalnya 10 ditambah 10 ditambah 10 sampai dia ketemu 10 unit ini akan menjadi, ini sebanyak 10 kali ya, akan menjadi 100. Nah, kakak tambahkan lagi ya sebanyak 10 unit. 10 unit. 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 sampai 10 kali. Sehingga akan menjadi 1000. Sampai sini paham ya anak-anak? Kemudian ke pembahasan selanjutnya, berapa banyak bagian yang sama yang harus dibagi agar dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya. Nah, pembahasannya seperti ini anak-anak. Dari 1000 ini bagi mundur ya anak-anak. Kalau tadi kita ini kan namanya ke depan. Ini namanya itu maju ya. Nah, sekarang kita mundur. Mundur itu dibagi 1/10. Loh, kenapa 1/10? Nah, 1/10 ini merupakan 100/10. Lanjut ya anak-anak. Nah, setelah 1/10, kemudian 1/10 ini dibagi 100, sehingga nanti akan ketemu 1/10. Bagi mundur ya anak-anak. Kemudian 1/10 dibagi 10 dibagi 1/10. Nah, dan ketemu 1/10. Nah, 10 ini 10 ditambah 0. Ini adalah satuan. Nah, dari sini yang harus kalian pahami adalah tentang bilangan desimal. Bilangan desimal. Kalau yang atas tadi ini adalah bilangan bulat. Nah, sekarang bagaimana ke bilangan desimalnya? Kita lanjut ya anak-anak. Bilangan desimal 1/10 itu sama dengan 0,1. Dibagi lagi 1/10, di bawahnya itu menjadi 0,01. Dibagi lagi 1/10 sama dengan 0,001. Sampai sini paham ya anak-anak? Kemudian setelah 0,001 jika ditambah 1, sehingga tulis ke samping ya, sehingga akan menjadi dari sini ya 0,002, 0,003, 0,004 sampai dia 0,009. Nah, setelah 0,009 ini berapa? Akhirnya ketemu 0,010. Nah, itu ya anak tadi pembahasan tadi ya. Sehingga jika ditanya berapa banyak bagian yang sama yang harus dibagi agar dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya, itu dibagi 10 bagian ya anak-anak, seperti cara tadi yang sudah kakak jelaskan ya. Nah, jika kalian bingung, kalian ulang lagi ya, ulang saja pelan-pelan sehingga nanti kalian pasti paham mulai dari dia satuan, dari 1 ini ya anak-anak. Atau contoh lainnya, misalnya kakak punya angka 2. Nah, angka 2 ini kakak sebut dengan satuan. Oke. Nah, jika kakak tambah, misalnya ini anggap 2 ya anak-anak. 2, 4. Nah,
ini kan 10. 1. Nah, ini 10 dan ini ditambah ini menjadi 20. Nah, 20 ini dari yang tadinya 2 ini tempatnya di satuan dan ditambah 0 berarti dia naik ke puluhan. Sedangkan 0 ini menempati nilai tempat satuan. Begitu juga nanti jika misalnya kakak tambah lagi ya, 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 sampai dia 10 unit, sampai dia 10 unit ya. Ini kakak singkat saja. 10 unit sehingga menjadi 200. Nah, 200 ini berarti dari dia 2 ini menempati nilai tempat puluhan menjadi menempati ratusan. Nah, nolnya ini puluhan dan 0 yang terakhir ini kakak tulis di atas ya karena nggak cukup. Yang terakhir ini satuan. Nah, ini nilai tempatnya ya anak-anak. Nah anak-anak, itu tadi pembahasan lengkap selengkap-lengkapnya ya anak-anak. Semoga anak-anak mengerti. Dan jika anak-anak belum mengerti, anak-anak bisa putar kembali, bisa pause lagi agar anak-anak lebih paham. Nah anak-anak, pada bilangan bulat maupun bilangan desimal, sebuah bilangan satuannya dapat berpindah ke nilai tempat di atasnya jika sudah dikalikan dengan 10 dalam nilai tempat tersebut ya, seperti contoh tadi ya anak-anak. Kemudian, sebuah bilangan dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya jika dibagi 10 atau dikalikan 1/10, seperti pembahasan tadi kakak ya anak-anak. Ini adalah ide dasar dari sistem nilai tempat. Nah anak-anak, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kita kali ini ya. Tadi kita sudah sama-sama membahas sistem bilangan, yaitu bilangan bulat dan bilangan desimal. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan kalian lebih paham dan lebih memahami kembali materi ini ya anak-anak. Tentunya jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat, tetap ceria, sehat selalu dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video selanjutnya anak-anak. Bye-bye.